Malam ini tuh abang-abang ada di kamar semua nih guys. Tuh ngumpul di kamar bunda karena bapak lagi pergi jamming. Jadi nih anak-anak di kamar semua tuh. Ini Lala, tuh Lala lagi pakai apa? Lala pakai kacamata bunda. Iya, kacamata bunda dari dulu ini sekarang udah nggak pakai. Oh gitu. Lihat penampakan Lala kalau mau bobok tuh. Mukanya cemong. Ya Allah. Karena dia harus pakai pupur tebel-tebel gitu guys. Sama apa? Sama harus pakai air. sama pakai minyak tolonnya harus yang banyak supaya nggak Karena dia enggak alergi keringatan. Oh gitu kah? Kebalik kacamatanya, kebalik. Iya tahu. Guys, jadi kita tuh mau bikin celumbok namanya. Apa itu celumbok? Bisa tidur. Cerita sebelum Wow. Jadi nih, ini kita punya cerita dari Abang Pitong satu, dari Adek Lala satu, Pikirkan dulu. Dari- Banyak cerita horor. dari Abang Paldi satu. Boleh cerita horor apa aja Bang? Boleh, coba. Banyak masalahnya. Pilih satu aja. Pilih dulu, Paldi aja duluan. Paldi mau cerita apa Paldi? Dia duluan. Lala aja duluan, Lala cerita. Dia duluan. Sudah. Ini semuanya pada lagi nonton juga nih guys. Nah, Aku punya pengalaman horor gitu. Banyak aku. iya boleh cerita satu. Tuh, inilah, ini dia nggak punya pengalaman guys. Jadi aku diam aja. Kamu punya Bang, ceritain lah Bang satu. Ayolah. Apa ya? Yang kamu ceritanya. Yang sedih-sedih, Pet. Jangan marah-marah Bang. Orang dari tadi kesal. Jangan marah-marah Bang, nggak boleh. Dia juga cepat tua. Abang Pitra nih pemarahan banget guys. Jadi tua dia. Jadi cerewet banget dia ini. Teman-teman, supaya dia nggak minyamin nono aku minyamin aja dia nggak bolehin. Kenapa dia nggak bolehin? Karena dia galak. Galak dia memang galak sih. Kan Abang Pitong sayang mainannya. Mainannya kan bisa apa? Copot-copot itu blokis kalau dimainin. Ya itu juga Kok salahnya coba kami. bilang? Kenapa beli Ya. lokis? Tapi nono aku minjam. Nono aku minjam bonekanya. Nono aku minjam bonekanya. Nanti dia nggak boleh juga. Emang Abang Pitong punya boneka? Yang piala enggak mau, piala kesayanganku tuh. Emang Abang Pitong punya boneka, Dek? Ya Punya. boneka tuh piala TK. Mau lah yang itu piala aku tuh pas TK. Enggak Mau. Aku Gitu ya Bang. Ini abangnya pelit guys. ada. Ini bonekamu lah. Aduh jangan hambur bantal guys. Guys. Aku ingin ambil bantal dan guling. Iya guysnya udah tahu kan boneka Lala. Jadi siapa yang mau cerita duluan nih? Paldi aku punya. Aku juga nggak ada. Wah mereka pada nggak sudah punya ya. pengalaman guys. Pokoknya ini sehari pas masih di Botang. Sehari Nah. waktu masih di Bontang tempat siapa Pak? Siapa Pitra? Nek, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah guys, jadi lanjut. Abang ternyata punya cerita horor nih guys. Sekarang kita dengar. Bunda kenyang. Sekarang kita dengar ceritanya guys. Guys. Tadi dulu. Abang mau cerita. Abang Paldi dia nggak ada pengalamannya. Duduk Abang Paldi. Punya pengalaman lucu. Jadi pas pertama kali ke Bontang kalau nggak salah ya. Udah aku pengen ke Bontang. Udah aku pengen ke situ Bon. Pas baru pertama kali ke Bontang tuh kayaknya sekitaran Nyaring-nyaring Abang, ceritanya nggak denger. mungkin pas ke Bontang tuh pas umur 7 atau 6 tahun. Ya terus. Habis itu kalau pas kayak pulang, nah lanjut lagi ya. Pas ke situ lagi
kebangun jam 3 subuh lah kalau nggak salah. Pengen ambil minum. Nah, setiap kali saya tuh bangun, pasti depan jendela tuh kayak ada bayangan lewat lah. Tiap hari. Nggak pernah tuh sekali lah ada. Pas tanya nenek juga nggak tahu. Nenek juga pernah kebangun jam 3 katanya. Tapi nggak pernah lihat itu. Tapi Fitra tiap hari lihat. Menyeramkan. Au. Berarti itu hantu. Ya, itu bayangan, Bang. Bayangan tapi ada suara langkah kakinya sih. Wah, Di situ serem yang banget, ada- guys. Menurut kalian, guys, itu suara langkah kaki apa, guys? Pokoknya di situ nggak bisa tidur lagi. Dari jam 3 tuh udah begadang sampai jam 7. Kalau aku Ribut banget suara TV ini, guys. Kecilin dulu, guys, suara TV-nya. aku nggak akan Mana? Mana remote TV, Dek? menjelang malam aku bakalan tidur langsung. Guys. Nah, itu loh. Aku udah bisa. Menolong aku pengen ganti TV. Aku sekarang bisa. Wah, hebat. Hebat kali. Jangan ngomong aku, ngomong saya. Karena saya itu diajarin bunda saya. Oh iya, guys. Dengar tuh, guys. Dia si cerewet, Jadi guys. rating ya pengalaman horor saya. Dia minta dinilai tuh, guys, ceritanya tuh ratingnya berapa. Lala punya cerita horor nggak lah? Punya? Coba ceritalah. Nanya Aga. Ya terus kenapa kalau mau cerita? Cerita vampir aja. Boleh, coba ceritakan Lala. Aku pengalaman asli. Aku dan Adi ada. Kayak mimpi gitu tapi mimpi buruk. Diam, Bang, orang masih cerita, Bang. Habis itu giliran Abang. Abang dulu. Oh, Abang dulu. Jadi gimana, Bang? Dulu saat masih kecil saya Jangan ketawa, Bang. Kan enggak masalah kami geli kalau ngomong saya. Gitu lah. saya dulu masih kecil. Kalau tidur setiap kali itu ada sebuah makhluk hijau yang kayak buto hijau. Hulk, kita bener rasa Hulk. Tapi bukan. Itu tuh datang setiap kali yang di tanggal sama Tanggal berapa? kayak di tanggal sama Rabu. Itu hari. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2. Jadi setiap tanggal 2 mimpinya begitu. Iya, Kayak mana mimpinya? kayak Pipi hijau. aku tuh kayak di ruang aneh Terus ada kayak ijo-ijo ngejar. Kupikir buto ijo. ternyata Hulk. Bukan. Aku nggak tahu itu apa. Tapi ku lihat-lihat lagi tuh kayak takut bener. Takut banget ke dia. Matanya Matanya gimana matanya? aduh. Kok kayak itu nah yang tarik pelanggan yang kayak gini. Kayak gitu. Kayak kucing. Oh, yang itu abang yang kayak Iya kan? Kucing kan yang tarik pelanggan gini-gini tuh kan yang sering ada di toko-toko tuh kan? Bukan. Yang balon tuh mah. Kayak gini. Yang kayak ada di di tempat-tempat sapi tuh. Vin. Oh iya terus. Nah, saat aku tuh pindah ke sini Saya. ada suara ini. Apa nggak kedengaran gimana suaranya? Oh itu suaranya lagu Upin Ipin. Yang lagunya yang buai laju. Oh, udah capek. Iya loh bang, janganlah terlalu serius bang. Ntar abang takut kalau ceritanya terlalu Iya, serius. Orang tadi aja takut pas yang diajak nonton. Hah? Ah. Oh. Terus sekarang ceritanya Lala gimana lah ceritanya lah? Darah putih pocong. Diam bang, orang lagi mau cerita nih. Oke, aku diam betul Tak lama. pilih gitu. Pilih dek, silahkan dipilih kakak. Pengalamannya nih. Yang lucu. Iya boleh cerita lucu coba.
buat turun lagi. Aku juga punya sih pengalaman lucu. Ini jadinya masing-masing 2. Barang aja, boleh 2 berapa lah. aja. Gimana Lala? Ada sapi berkurban. Apa? Ada sapi berkurban. Iya. Terus Lalu ada ibunya berkumpul berenang. ada ibu berkumpul. Iya. Ibu siapa berkumpul? Iya ibu orang-orang. Ibu apa? Markona. Ibu Markona. Karena kan nontonanku. Nontonan. Jadi itu cerita lucunya. Bukan kasih dulu, bukan baru aja. Paldi kenapa ketawa, Pak? Iyalah di pola-pola kali ketawa. Lah, sudah lah. Abang Sudah bang, sabar bang. pengen lah. Cepet. Yaudah coba, yaudah. Iya terus. Lalu ada kayak Diam Paldi, ketawa terus orang belum. Ini memang cerita lucu Diam. tapi kan belum mulai Pal. belum diam. Ya, duduk. Abang tabrak kameranya Nina. Diam pakai bantal batu tuh biar Pak enggak bisik, Pak. Lalu ada HP-nya bergetar Nina, kamu nggak tahu diem Nina. Lalu ada kelinci banyak. Oh, terus. Lucunya Di Bontang beda ya yang guys mana? ya. Kalau di Bontang tuh korbannya sapi sama ayam. Kelinci. Itu juga lomba. Itu juga lomba. Iya, sama juga domba. Lalu sama juga ada tapi warnanya itu warnanya hijau. Apa itu orang warna hijau? Kelinci warna hijau. Kelinci warna hijau. Lalu ada bebek kecil ya imut. Iya, Pak. Memang di sini ada bebek kan? Ya, di kantong sana. Di kanan situ. Mau ke situ bun. Ngapain? Sampai ke rumah Al-Fatih jauh. Terus gimana? Lanjut, cus. Lalu ada Ih, kan keluar lagi bom air. Ini banget. Siapa kentut tuh? Siapa kentut? Tadi. Johan. Terus lanjut. Baunya. Kalian kenapa tutup hidung semua? Bau, pada cium bau. Bukan akang. Ih, siapa ya? Kayaknya makhluk, Bunda. Kameramen. kayaknya makhluk astral deh. Kayaknya makhluk astral yang kentut. Lanjut. Guys, sungguh guys serem banget guys. Makhluk astral di rumah kita bisa kentut. Astagfirullahaladzim. Diam guys sebentar guys. Lanjut guys. ada bebek kecil yang anak bebek. Lihat dulu bang. Lalu ada warnanya kuning tapi imut kayak aku. Ih, amit. Action. Guys, tadi kita udah dengerin cerita Abang Pitong. Udah cerita dari Adek Lala udah denger. Dari Abang Paldi juga udah denger. Sekarang kita dengar cerita dari Bunda ya guys. Jadi guys, dulu itu Bunda pernah tinggal di satu komplek. Nah, kompleknya itu kalau malam itu lumayan sepi. Karena memang nggak semua orang boleh masuk di komplek itu ya guys. Dia cuma orang-orang yang tinggal di komplek itu aja yang boleh keluar masuk kalau malam. Nah, terus ada beberapa penjual yang memang akrab yang sering datang ke komplek itu guys untuk berjualan. Nah, salah satunya itu bakso bulat. Kok bakso bulat? Itu tahu bulat. Oh. Guys, kalau nggak kelihatan dikit maaf ya, karena di sini ada senter. Jadi nggak kelihatan. Tuh guys. Jadi baksonya itu bakso Pak Parman ya guys. Pak Parman ini orang yang baik banget guys selama jualan itu.
dia tuh selalu lewat di depan rumahnya bunda itu jam 8 malam, ya sekitaran habis isya gitu guys. Nah suatu hari, karena bunda tuh kan sering banget ya beli baksonya Pak Parman, hampir mau tiap malam bunda beli, kecuali kadang-kadang kayak ke Pak Parman yang nggak jualan atau apa tuh bunda nggak beli ya guys, ya karena nggak ada yang jual. Tapi kalau Pak Parman lewat, biar kayak bunda tuh udah kenyang tapi tetap masih aja pesen gitu guys, masih aja pengen makan bakso gitu kan. Berapa mangkok? Ya satu aja. Nah karena tahu bunda tuh suka banget sama baksonya, suatu hari itu Pak Parman ini jualan lah tuh malam hari ya, lewatlah dia komplek bunda. Seperti biasa dia panggil, Mbak Put mau beli bakso enggak gitu. Dia selalu teriakin nama bunda tuh guys, karena memang bunda sering banget kan beli sama dia, beli bakso. Terus guys, waktu bunda beli baksonya malam itu, ternyata Pak Parman tuh bilang kalau seminggu yang akan datang dia nggak akan jualan lagi karena dia mau jenguk anaknya yang ada di kampung guys. Kebetulan Pak Parman ini tinggalnya di daerah jauh lah ya dari tempat bunda tinggal gitu. Anak istrinya di sana dan dia di sini tuh ikut bos yang punya jualan itu, yang punya jualan dia, jadi dia dagangkan punya orang gitu kan guys. Seminggu tuh bunda nggak ada ketemu tuh sama Pak Parman, bahkan sampai 2 minggu Pak Parmannya nggak jualan guys. Nah jadi bunda ya dibilang kangen sama baksonya, kangen juga, cuman ya gimana ya, nggak jualan ya udah ya nggak apa-apa juga kan. Waktu masuk hampir 3 minggu adalah lewat tuh guys. Seperti biasa kentungan Pak Parman tuh bukan kentungan yang tok tok tok, tapi dia pakai ini guys, garpu yang dipukul-pukulkan ke mangkok gitu guys. Oh ini tung tung tung. Ting 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 gitu Oh, iya. biasanya kan. Nah terus guys, Cepet lagi. Pak Parman tuh bilang, sudah kangen ya Mbak Put sama baksonya Akang gitu, dia bilang. Akang, uhuy ya. Nggak, dia bilang sudah kangen ya Mbak Put sama baksonya Pak De, bilang gitu kan. Terus habis itu bunda bilang, iya lama betul Pak De nggak jualan, katanya seminggu, ini udah hampir mau ke 3 minggu, bilang bunda gitu guys. Dia bilang anak saya sakitnya lama, bilang gitu, nggak sembuh-sembuh Mbak Put. Jadi ini waktu Pak De tinggal, sudah sembuh belum anaknya? Sudah Mbak Put, sudah nggak sakit lagi, katanya Pak De Parman tuh bilang gitu kan. Nah terus guys, pas bunda perhatiin, ternyata di samping gerobak Pak Parman tuh ada anak kecil guys. Ada anak kecil gitu, dia kayak main apa gitu bunda lupa, pokoknya dia melakukan aktivitas di samping gerobaknya apa Pak Parman itu. Terus saya bilang, loh anak ini siapa Pak Parman? Apa Pak Parman? Ini siapa Pak De? Bilang saya ngomong gitu kan, bilang bunda ngomong gitu. Ya ini anak saya Mbak Put, saya bawa sekarang, semuanya tinggal di sini katanya. Udah nggak beda-beda rumah lagi, maksudnya nggak perlu pulang ke kampung lagi kan. Jadi dibawalah ke sini anak sama istrinya, katanya gitu. Cuman anehnya tuh anaknya tuh pendiam banget guys. Nah sedangkan Pak Parman tuh kan sering cerita ya sama bunda kalau anaknya tuh lincah banget, nggak tahu diam banget gitulah, sering lah cerita kalau bunda dulunya tuh kalau di rumah beli bakso gitu kan. Nah ya bener tuh bang, mungkin di rumah kan biasanya anak-anak tuh kan nggak tahu diam, tahu-tahu bisa pas kayak kami. pasti dibawa jalan tuh jadi pendiam gitu kan. Terus guys, terus kenapa bang? Awas dek, tanganmu dek. Nah terus guys, kalinya guys pas Minta bantal dong. sebentar ya guys. Nah adek Lala minta bantal. Lanjut guys. Jadi guys ternyata sudah gitu tuh guys, malam besoknya tuh ada lagi tuh Pak De Parman tuh jualan guys. Kali itu bunda tuh nggak beli guys, karena memang waktu itu bunda pokoknya lagi sakit atau gimana, bunda lagi nggak pengen banget tuh makan gitu. Nah biasanya
ingat ya, Pak De Parman tuh selalu panggil Mbak Put, mau bakso enggak gitu, beli bakso enggak gitu, sambil suara kenting-kenting. Malam itu suaranya tuh nggak ada guys. Sebenarnya ya itu tuh nggak penting juga ya, cuman karena kebiasaan Pak De Parman tuh panggil Mbak Put mau beli bakso enggak gitu, karena biasa dia ngomong kayak gitu, jadi aku tuh udah kayak oh ini Pak De Parman gitu. Tapi karena malam itu nggak manggil, inisiatif lah guys. Bunda lihat tuh dari atas, maksudnya kan kamar bunda di atas ya guys, kelihatan dari bawah ke bawah gitu kan. Bunda liatin lah guys dari ini, dari apa namanya, dari jendela atas. Pikir bunda tumben Pak De Parman nggak panggil kan, atau ada penjual lain gitu. Cuman menurut perasaan bunda selama ini tuh yang jualan bakso tuh yang boleh masuk komplek tuh cuma Pak De Parman aja gitu kan. Terus pas bunda lihat guys, hari itu tuh gerobak yang biasanya dibawa Pak De Parman tuh kan, bunda nggak tahu ya, selama ini bunda perhatikan tuh gerobaknya tuh terang gitu loh guys, entah dikasih lampu atau gimana nggak paham, pokoknya terang lah gerobaknya. Tapi malam itu tuh gerobaknya tuh kayak nggak ada cahaya apapun. Terus juga apa namanya, Pak De Parmannya tuh jualan tuh kayak dari atas tuh bunda cuma lihat siluet aja, padahal kan ada lampu jalan ya guys ya. Itu tuh bunda cuma lihat kayak siluet aja, kayak bayangan orang gitu aja guys. Sampai akhirnya beberapa malam gitu, temen bunda yang tinggal satu kampung, bukan tinggal satu kampung sih guys, pokoknya teman bunda tuh kenal atau tahulah sama Pak Parman desanya, atau keluarganya ada yang satu desa sama Pak Parman. Bunda nggak paham, pokoknya tahulah tentang Pak Parman. Ternyata guys, Pak Parman itu guys anaknya meninggal waktu Pak Parman itu mudik pergi ke datangi anaknya sakit. Padahal katanya nih, waktu Pak Parman seminggu di sana, anaknya tuh sehat, sempet sehat, nggak sakit gitu. Waktu Pak Parman mau kembali lagi jualan, di hari itu juga tuh Pak Parman kan balik tuh guys, udah seminggu nih, anaknya udah dilihatnya sehat, mau pengen jualan lagi lah dia kembali guys. Ternyata di hari itu anaknya langsung drop, dan sedangkan Pak Parman waktu itu udah di jalan mau menuju kota yang aku tinggali gitu kan, kota yang bunda tinggalin. Karena tahu anaknya nih kayak gitu kan, otomatis Pak Parman pulang, dan Pak Parmannya kecelakaan guys waktu di jalan. Dan itu terjadi udah seminggu lebih sehari kayak gitu guys dari kejadiannya tuh. Jadi hari dimana meninggal, Pak Parman juga meninggal guys gitu. Jadi siapalah yang bunda lihat 2 minggu terakhir itu jualan, setelah hampir mau 3 minggu Pak Parman nggak jualan kan, bunda sempet beli tuh baksonya tuh guys. Siapakah itu? Jadi umurnya itu sekitaran berapa? Umur siapa? Pak Parman itu. Bunda nggak tahu juga sih ya, kayak bapak-bapak lah pada umumnya gitu. Oh, berarti sekitaran. Bunda. Memang dari dulu bunda namanya Bapun. Mbak Put, ya kan nama bunda tuh Puput, jadi Pak D-nya tuh panggilnya Mbak Put gitu. Jadi gimana menurutmu Paldi, cerita bunda Paldi? Entar aku mau tanya lagi bun. Ya. Itu memang benaran dah. Kamu lalu apa lagi bun? Udah, jadi itu tadi cerita yang bunda pernah dengar di salah satu cerita horor gitu ya guys. Itu bukan cerita bunda asli, itu bunda ceritakan seolah-olah terjadi di kehidupan bunda supaya semakin seru pastinya. Bunda, tapi kan belum juga tiada hantunya. Sudah, tadi ada hantunya jualan bakso. Ini nih guys, kalau orang nggak nyimak nih guys, ya sudah guys, kayaknya bunda mau tidur dulu sama abang-abang ya guys. Sekarang waktunya bobo. Jangan lupa kalian semua itu Like, comment, share, dan subscribe. kalau udah ngantuk tuh guys, bobo. Abang apa bang? Jangan lupa apa bang? Like and subscribe. Kameranya guys apa? Like and subscribe. Like and subscribe. Dadah. Lala baca doa dulu Lala. Gimana dong bunda? Ada nama ayalin. Bismillah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pohuma ayam ika ambut amin. Aminnya gimana tangannya? Amin.